Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan awal mula baru, khususnya hanya bersama denganmu. Teman-teman, di tema readingan hari ini, kita akan cuba mencari tahu siapakah seseorang ini yang benar-benar ingin melakukan sebuah pembaharuan positif atau awal mula yang baru di tahun ini, khususnya hanya bersama dengan kamu. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi kalian. Kebijaksanaan kamu amat diperlukan dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, kita mulakan ya, dan kita cuba lihatkan di sini siapakah seseorang ini yang akan renewal hubungan kalian. Siapakah si dia yang bakalan memulakan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbau positif di hubungan kalian ini. Siapakah dia? Seseorang yang ingin melakukan sebuah pembaharuan atau awal mula baru, khususnya bersama-sama dengan kamu. Okey teman-teman, wow, Five of Pentacles. Teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang sedang sangat-sangat down detik ini ya. Saya menangkap sebenarnya memang ada niat untuk melakukan sesuatu yang paling indah untuk kamu, tetapi orang ini sering mengalami ya, daripada kartu Pentacles ini terang-terangan teman-teman, sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Dia mungkin sedang berjuang untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Saya menangkap beberapa di antara dia di sini ya. Orangnya mungkin banyak hutang teman-teman. Sama ada dia banyak berhutang atau sering dibantu oleh keluarga ataupun kawan-kawan dan orang sekitarnya. Dan dia sebenarnya orang yang tidak bahagia ya dengan situasi yang seperti ini. Dia tidak mahu terus-terusan dibantu ataupun kelihatan seperti memanfaatkan kebaikan kamu. Mungkin di sini kamu juga turut membantu dirinya. Maka dia seperti tidak berdaya, tidak terlihat kuat ya untuk seperti seseorang yang boleh diposisikan sebagai seseorang yang dapat membahagiakan kamu. Dia merasakan begitu minder, seperti tidak layak untuk berada di dalam hidup kamu. Tetapi apa yang dia rasakan detik ini cukup sedih sekali kerana orang ini benar-benar mempunyai perasaan yang besar kepada kamu, tetapi dia sedar posisi keuangannya mungkin tidak akan mengizinkan dia untuk membahagiakan kamu. Maka dengan kehadiran kartu pertama ini, terlihat dengan jelas ya, memang ada penundaan, sesuatu yang tidak pasti daripada si dia. Dia tidak dapat memberikan kamu penjelasan, tidak dapat membuat keputusan, memberikan kamu kata putus kerana kondisi keuangannya. Dari sisi yang berbeza, saya juga lihat ya, mungkin beberapa di antara kalian yang mulai lelah, telah cuba ataupun mulai beredar dan mulai mengabaikan dirinya. Maka detik ini dia merasakan dia perlu memperjuangkan segala sesuatu tanpa adanya kamu. Orang ini benar-benar down detik ini teman-teman ya. Energi kesedihan seperti tidak lagi didukung oleh kamu dan merasakan dirinya cukup diabaikan. Kamu lihatkan saja ya gambar di kartu ini. Okey teman-teman, di sini ada The Hangman. Nah, ketika kondisi keterpurukan keuangan seperti ini ya, maka ini menjelaskan kartu kedua. Mengapa dia merasakan dia perlu menggantungkan hubungan kalian, menunda-nunda kamu, mungkin juga menunda pernikahan. Seperti itu ya, ingin melamar tetapi terpaksa ditunda kerana kondisi keuangan yang belum baik. Nah, apatah lagi teman-teman di sini jikalau dia seorang pria ya, ini cukup penting baginya. Saya menangkap energi dia yang benar-benar ingin membahagiakan kamu, tetapi kerana kondisi keuangan yang tidak mengizinkan, membuatkan dia menjadi tidak yakin untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Ketika dia cuekin kamu kerana kondisi keuangan yang tidak begitu baik, ini memberikan impresi kepada kamu seolah-olah dia tidak berminat. Tetapi kerana dia sedar, demi membahagiakan kamu perlu ada kondisi keuangan yang baik. Saya melihat di sini teman-teman ya, berlandaskan kombinasi
kedua-dua kartu ini ya, saya menangkap seperti ada pengorbanan. Pengorbanan dari segi perasaan, pengorbanan dari segi rasa cinta dia kepada kamu. Dia terpaksa memberikan kamu gambaran seperti dia tidak mengejar lagi, dia cuekin kamu, dia menghindar. Ini kerana kondisi keuangannya yang tidak baik-baik sahaja. Membuatkan dia merasakan tidak yakin ya, ada perasaan yang perlu dikorbankan di sini. Nah, ini cukup sedih sekali. Okey teman-teman, kartu di tengah ini ya, thank God ya, ada kartu The Wheel of Fortune. Detik ini benar-benar ya, ke tema teman-teman. Kartu di tengahnya, kehadiran The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Dia benar-benar ingin melakukan sebuah awal baru, pembaharuan positif di hubungan kalian. Seperti cuba mendapatkan daripada sudut pandang yang berbeza ya, bagaimana untuk memperbaiki kondisi ini. Kerana orang ini tidak mahu kehilangan kesempatan. Dia tidak mahu kehilangan kesempatan, kehilangan kamu. Menurut dia ya, kehadiran kamu ini cukup menguntungkan, memberikan dia kebahagiaan yang penuh dan dia tidak mahu kehilangan kamu. Jikalau dia terus-terusan menggantung kamu, tidak melakukan sebarang pembaharuan yang positif, dia mungkin akan kehilangan ya kesempatan ini for good. Maka dia seperti cuba melihatkan kepada kesempatan untuk memperbaiki ataupun memulakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih berbau ke arah positif terhadap hubungan kalian. Kerana saya menangkap teman-teman ya, orang ini benar-benar berjuang. Roda ini masih berputar. Walaupun dia kelihatan dingin dan pasif, tanpa pengetahuan kamu ya, ada sesuatu yang dia lakukan secara diam-diam. Nah, ini saya rasakan ya, sambil menghindar, dia juga turut memantau kamu. Kita akan lihat lagi ya. Kartu di tengah ini, Wheel of Fortune. Dia benar-benar ingin ya, melakukan awal mula yang baru di hubungan kalian. Kamu tahu kenapa teman-teman? Kerana apa yang dia rasakan di hatinya kepada kamu adalah sebuah kepuasan, kebahagiaan penuh. Dan dia tidak mahu kehilangan kesempatan yang cukup menguntungkan ini. Orang ini sangat bangga ya ketika kamu berada di sampingnya. Mungkin kamu seorang yang cukup cantik, cukup tampan ya, mempunyai kualitas yang tertentu ya, membuatkan dia sangat bangga ketika bersama dengan kamu. Dan dia tidak pernah merasakan kebahagiaan, kepuasan seperti ini ketimbang ketika dia berada bersama dengan kamu. Bersebelahan dengan The Wheel of Fortune, dia merasakan cukup beruntung sekali. Seseorang yang seperti kamu tidak memandang rendah ke arahnya, malahan menerima dia seadanya. Dia merasakan cukup beruntung sekali ya. Ada kepuasan dari segi emosinya. Like, oh yes, I couldn't believe. You know, saya seperti kurang percaya, tidak percaya seseorang seperti kamu mampu jatuh cinta dengan dirinya. Di sini teman-teman, nah benar kan? Ada kartu The Lovers. Soulmate, twin flame connection. Ini saling jatuh cinta, saling tertarik kepada satu sama lainnya. Para cowok di sini mungkin sedikit kulit gelap ya, dan wanitanya mungkin koko ataupun berkulit kuning langsat. Tetapi entah kenapa saya juga menangkap energi yang kebalikannya. Mungkin wanita yang berkulit koko sedikit gelap atau lelakinya yang berkulit kuning langsat. Di sini saya melihat wanita mempunyai rambut yang cukup panjang, dan lelaki juga ya teman-teman ya, ada yang berambut panjang dan mengikat rambutnya seperti di gambar ini. Saya menangkap ketertarikan di antara satu sama lainnya. Walaupun hubungan ini terlihat ya, banyak perjuangan, banyak pengorbanan. Tetapi kalian tertarik dengan satu sama lainnya. Semakin ingin berpisah, semakin tertarik lagi dan lagi. Semakin ingin berundur, semakin memikirkan satu sama lainnya. Di sini ada ketertarikan chemistry ya, yang cukup kuat di antara kamu dengan orang ini. Kamu tidak pernah ya, merasakan cinta sekuat ini. Dia juga begitu. Nah ini ya, bersebelahan dengan Nine of Cups. Seperti saya katakan tadi, kepuasan maksimal teman-teman. Kepuasan yang tidak pernah dia rasakan, kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan selain daripada kamu. Nah maka ya, dia nekat teman-teman, ingin melakukan sebuah awal mula yang baru, pergerakan positif. Merubah segala sesuatu yang sukar ini kepada sesuatu yang membahagiakan. Before and after. Kartu di tengahnya, Wheel of Fortune. Selagi ada kesempatan itu, selagi ada kekuatan itu, dia tidak akan berputus asa. Walaupun terpaksa menterbalikkan posisinya, dia akan lakukan apa saja demi mencapai kepuasan bersama. Nah, begitu ya ceritanya. Okey teman-teman,
Bottom of the deck. Wow, Queen of Wands. Saya menangkap orang ini ya. Dia merasakan sudah lama mencari orang seperti kamu dan perasaan yang dia miliki untuk kamu ini ya kuat ketimbang dengan orang lain. Dia mungkin pernah ya menghadirkan orang lain sebelum kamu ataupun berdealing dengan lawan jenis yang lain. Tetapi perasaan ini dengan kamu ya cukup tertarik banget. Saling jatuh cinta dengan satu sama lainnya. Tetapi kamu tahu teman-teman, kalian berdua ini cukup ego, cukup keras kepala dan masing-masing ada kalanya tidak mahu memperlihatkan kebenaran ini. Seperti menjaga image begitu ya, tidak mahu begitu menonjol, menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Padahal masing-masing sangat tertarik dengan begitu kuat sekali kepada satu sama lainnya. Okey guys, kita akan cuba lihatkan lagi di sini ya. Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini? Seseorang yang ingin memulakan awal mula yang baru, khususnya hanya bersama dengan dirimu. Seperti apakah emosi dia ke kamu hari ini? Apa pun yang terjadi di hubungan kalian ya, sama ada kalian berdekatan, kalian berjauhan. Wow, too many cards ya. Oh guys, banyak kartu yang jatuh di sini ya. So many cards ya. Seperti apakah emosi dia ke kamu hari ini? Wow, teman-teman, detik ini saya menangkap energi dia yang cukup bingung ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hubungan kalian detik ini ya, kerana ini pembacaan umum menarik energi banyak orang. Tetapi dia seperti benar-benar bingung. Apakah patut disimpan? Apakah patut dilepaskan? Siapa yang harus dipilih? Bagaimanakah ke depannya nanti? Tetapi saya menangkap sebenarnya ya, ketika kartu Seven of Cups ini hadir bersebelahan Five of Pentacles di pihak dia. Walaupun pilihan itu diberikan, banyak pilihan. Tetapi ini dengan jelas ya, memperlihatkan apapun pilihan itu, dia tidak mahu menyingkirkan kamu. Tetapi detik ini ya, seperti ada pilihan seperti dia ini disudutkan. Sama ada untuk mengikhlaskan kamu atau still keeping you on the list. Seperti masih ya menyenaraikan nama kamu sebagai pilihan yang tepat. Saya menangkap di sini walaupun orang ini mungkin dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Tetapi jikalau kondisi hubungan kalian detik ini tidak baik-baik saja, dia tidak mungkin akan menyingkirkan kamu. Dia masih merasakan ya ada peluang untuk memperbaiki ini semua. Detik ini saya merasakan dia cukup bingung guys. Beberapa di antara dia sama ada, jikalau dia seorang pria ya seperti gambar ini, mungkin berambut sedang seperti ini, sederhana, medium length, ataupun berambut panjang, mengikat rambutnya, atau dia sangat suka mengenakan topi. Sama ada golf hat ya, topi orang bermain golf ya, ataupun topi yang ada like a cap, something like that ya. Dan dia tidak pernah ingin menyingkirkan kamu daripada apa yang tertera ataupun sebagai pilihan di hatinya. Cuma detik ini saya menangkap dia seperti agak bingung ya, kerana ada kaitannya dengan keuangan. Mungkin di sini dia merasakan kamu banyak membantu dan dia agak minder detik ini ya, dan perubahan sikap kamu membuatkan dia merasakan begitu bingung dan confused sekali. Saya menangkap energi seperti itu ya. Tetapi jauh di dalam hatinya, walaupun kondisi keuangannya tidak mengizinkan, banyak perkara ingin dia berikan kepada kamu. Mungkin ingin membelikan kamu sesuatu, to give you a little surprise, dan ingin membahagiakan kamu. Saya entah kenapa ya, dari tadi saya menangkap dia ini ya, seperti disudutkan untuk mengikhlaskan kamu, menyingkirkan kamu. Mungkin ada perubahan dari sikap kamu kepada dia, tetapi dia seperti menimbang-nimbang. Apakah ini sesuatu yang ingin dia lakukan menurut saya? I don't think so. Kerana ini membuatkan dia sedih. Jikalau dia terpaksa menyingkirkan kamu dari hidupnya, ini membuatkan dia benar-benar down. Ini sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, tidak sesuai dengan harapan di hatinya. Begitu ya. Kita lihatkan pula teman-teman ya, emosi dari pihak kamu ke dia. Saya menangkap beberapa di antara kalian di sini ya, masih sangat tertarik dan menyayangi orang ini. Walaupun ya, kamu mulai mandiri, mulai memberikan ruang kepada satu sama lainnya, tetapi tidak dapat dinafikan, kamu masih memikirkan dia. Wow, di sini teman-teman ya, benar ya apa yang saya katakan tadi. Kebanyakan di antara kalian di sini mulai memfokuskan ke arah dirimu sendiri. Sebentar teman-teman ya, saya ingin batuk teman-teman sebentar.
Maaf teman-teman ya, saya tidak mahu batuk sewaktu melakukan video kerana itu agak bising ya. Six of Wands, saya menangkap energi kamu yang semakin mandiri seperti saya katakan tadi. Excuse me. And then ini seperti di awal hubungan ya, kamu sangat memprioritaskan dia. Tetapi semakin ke sini ya, kamu seperti mulai belajar untuk menyayangi diri kamu. Semakin mandiri dan kamu semakin berhasil, semakin berjaya. Mungkin ya, usaha sampingan kamu, perniagaan kamu semakin berhasil sehingga kamu mempunyai uang yang lebih ya untuk memperbaiki penampilan kamu, menjaga diet kamu dan kamu semakin berbinar-binar di sini. Beberapa di antara kamu semakin berhasil ataupun kedudukan kamu dengan orang ini cukup berbeza. Saya menangkap ya beberapa di antara kalian di sini ya, walaupun kamu ini cukup mesra dan humble ya, sangat rendah hati, kamu orang yang berkedudukan, orang yang famous. Mungkin kamu ini seorang artis, orang yang popular ya, influencer seperti itu ya. Dan pekerjaan yang kamu lakukan menjadikan kamu semakin berhasil. Saya juga menangkap ya, beberapa di antara kalian di sini khususnya para wanita merupakan model ataupun model sampingan ya. Maybe model ini adalah pekerjaan kamu dan kamu semakin berhasil ya, berada di atas panggung dan sebagainya. Ketika melakukan persembahan ya, kamu semakin berhasil, semakin cantik, semakin belajar menyayangi, menghargai diri kamu. Ketika kamu embrace kemandirian ini teman-teman, dengan secara tidak langsung, secara tidak disengajakan, kamu mulai dingin dan menjauh daripada orang yang kamu cintai ini kerana kamu semakin berhasil, maka kamu memiliki fokus yang berbeza. Di sini semakin kamu berhasil, tanpa kamu sedari, kamu semakin jauh dari dia. Tetapi jauh di hati kamu ya, kamu masih menyayangi orang ini. Tetapi di sini saya menangkap kamu yang mulai belajar menghargai diri kamu. Dengan adanya keyakinan diri yang seperti ini ya, secara tidak langsung tanpa disedari, kamu mulai menyingkirkan dia dari hidup kamu. Sama ada sengaja dilakukan atau dilakukan dengan cara yang tidak sengaja. Saya menangkap kamu di sini mempunyai penampilan yang cukup menarik, awet muda, disenangi oleh ramai ya, lawan jenis yang lain. Sama ada usia kamu sepantaran, jauh lebih muda ataupun tua, kamu awet muda di sini, cantik, orang yang berjaya. Beberapa di antara kamu di sini ada kedudukan yang berbeza dengan si dia. Jikalau saya lihatkan kepada kartu di pihak dia dan kamu orang yang lebih berhasil teman-teman ya, orang yang lebih berjaya ketimbang dirinya. Nah, jikalau kamu merasakan ya, kamu tidak berada di sebelah sini, kamu terbalikkan sahaja. Seperti itu ya. Kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik. Di sini kamu seperti sedang meraih sebuah kejayaan ya, meraih cita-cita, meraih keimpian kamu. Saya tidak tahu ya, pekerjaan kamu ini mungkin melibatkan seperti seorang public figure ya, motivator, healer, public speaker, pelakon, penyanyi, artis, orang yang berkedudukan, mungkin juga ada yang berketurunan raja, seorang supermodel, model sampingan, influencer dan sebagainya. Seorang yang benar-benar berhasil. Dan penampilan kamu di sini ya, semakin menarik. Okey teman-teman, King of Wands, saya menangkap ya, energi secara keseluruhan. Kamu atau dia di sini yang sedang mencari cara. Bagi meringkaskan pembacaan, saya menangkap dia benar-benar cuba menggunakan segala kekuatan yang ada untuk benar-benar mencari cara memperbaiki hubungan ini. Tetapi kerana kamu berdealing teman-teman dengan seseorang yang divine masculine, keras kepala, dia juga orang yang sangat ambitious. Seperti kamu, ingin mengejar keberhasilan, kejayaan. Kekuatan cinta yang dia miliki kepada kamu ini ya, tidak kamu lihat kerana ini berada di belakang. Dia sangat mencintai kamu, sangat tertarik dengan kamu, tetapi ini tidak ditunjukkan. Dia seperti hanya bayang-bayangnya sahaja yang dapat kamu rasakan ya, kekuatan cinta daripada orang ini. Tetapi dia tidak memperlihatkan ini kepada kamu kerana tidak ingin kelihatan lemah di mata kamu. Dia seorang divine masculine yang suka mengontrol teman-teman. Kuat cemburu, yes. Orangnya posesif, orangnya juga suka agak pengontrol, begitu ya. Memiliki kekuatan cinta yang luar biasa, tetapi ini tidak ditonjolkan. Seperti itu ya. Dan orang ini juga fokus ke arah pekerjaan, mengejar cita-citanya. Orang ini ya, cinta dia kepada kamu ya, sangat membara sekali. Kepanasan cinta ini ya, dapat kamu rasakan, tetapi mungkin kamu nafikan kerana sikapnya yang sering cuek.
Seperti itu ya, kerana orangnya define masculine, sering cuekin kamu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ke arah ciri-cirinya ya. Jikalau kartu-kartu yang berdiri tegak ini tidak membantu untuk kamu kaitkan dengan energi seseorang, kita cari tahu lagi ciri-ciri seseorang yang akan memulakan awal mula yang baru, khususnya hanya bersama-sama dengan dirimu. Seseorang yang ingin melakukan perubahan positif di tahun ini. Nah, pembacaan ini bersifat timeless. Di tahun apa saja ketika kamu menjumpai video ini tanpa disengajakan. Maybe ya, 2 years from now, 3 years from now. Begitu teman-teman ya. Kita cuba lihatkan lagi ke arah ciri-ciri seseorang yang akan memulakan awal mula yang baru, khususnya hanya dengan dirimu. Wow, benar ya teman-teman. Seperti saya katakan tadi, cinta daripada orang ini ya dipenuhi dengan kehangatan cinta. Nah, kamu lihat ya, ada 2 api yang menyala. Panas yang dirasakan di hatinya. Cinta itu begitu kuat menarik dia ke arah kamu. Tetapi yang anehnya, dia tidak memperlihatkan sisi ini kepada kamu. Dipendamkan sahaja, mengikuti arus, mengalir sahaja. Dan dia bersikap terbuka kepada sebuah cinta. Orang ini cenderung ingin dikejar. Salah satu daripada ciri-cirinya, dia mulai bersedia untuk menerima cinta, tetapi dia ingin dikejar. Dia tidak mahu mengejar, kerana jikalau dia mengejar kamu, ini membuatkan dia kelihatan lemah. Cherishing self, orangnya pandai menjaga diri, pandai menjaga dirinya dan juga akan membimbing kamu ke arah diet yang cukup sihat. Bagaimana untuk menjaga pemakanan minuman kamu, akan menggalakkan kamu untuk bersenam. Orangnya pandai menjaga penampilan, khususnya secara keseluruhan, kesihatan badannya. Orangnya orang yang fasih ya, cerewet dari segi makan dan minum. Mungkin ya tidak akan makan makanan yang terlalu berminyak, fattening stuff ya, kalori yang tinggi, minuman ais yang berlebihan. Dia orang yang pandai menjaga makan minumnya. Tidak akan sebarangan ya, terlalu banyak red meat intake seperti ya, memakan daging yang berlebihan. Dia juga akan membimbing kamu ke arah pemakanan yang sihat. Orang yang menjaga penampilan, orang yang mungkin ya suka bersenam di sini. Di sini saya menangkap orang ini berkali-kali, seperti saya katakan tadi ya, cuba mengikhlaskan kamu, cuba melepaskan kamu. Tetapi semakin mengalirnya air ini tanpa dia sedari, hatinya sering mengikuti kamu. Walaupun dia cuba mengikhlaskan, mungkin ya hubungan kalian ini banyak perbezaan. Contohnya ya, seperti saya katakan tadi, ada perbezaan darah, kedudukan, status, agama, budaya, jarak jauh, long distance relationship, dunia yang berbeza. Apa saja perbezaan kalian? Mungkin juga usia di sini. Dia pernah cuba seperti saying no to you, reject kamu, ingin kamu pergi. Tetapi ketika kamu mulai pergi, dia seperti tertarik lagi. Air ini mengalir ke arah kamu ya. Seperti tanpa dia sedari, air ini mengarahkan dia, mengalir lagi energinya ke arah kamu. Seperti walaupun badannya meninggalkan kamu, hatinya tetap mengikuti kamu. Ini energy, a form of energy, a form of manifestation. Tanpa disengajakan, tanpa perlu diupayakan, energinya akan mengalir mengikuti kamu. Dalam arti kata lain, ketika kamu tidak menghubungi, contohnya ya, dia akan merindukan kamu. Orang ini hadir lagi dan lagi, tetapi saya menangkap beberapa di antara kalian di sini menyampingkannya energi ini. Like, I don't know, maybe because you are too busy, terlalu fokus ke arah pekerjaan, mulai menghargai diri, maka kamu seperti menyampingkan energi ini. Padahal kamu tahu ya, dia hadir lagi dan lagi dalam benak kamu. Wah, sukar sekali untuk saya menggunakan perkataan tadi ya. Planting seeds. Okey. Di sini teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang ingin menghasilkan sesuatu yang baru. Planting seeds ini seperti menanam benih. Ya, setelah pekebun ya, para petani menanam benih ya, mereka ingin melihatkan hasilnya. Orang ini orang yang cukup sabar, menantikan penghasilan yang baik. Saya menangkap salah satu daripada ciri-cirinya ya. Selain daripada memfokuskan kepada keberhasilan, kejayaan, orangnya tidak terburu-buru. Planting seed ini teman-teman ya, memakan waktu. Seperti seorang yang berkebun ya, ketika menanam benih ini teman-teman, perlu bersabar menanti season, momen yang tepat untuk melihatkan hasilnya. Maka dia cukup sabar
mengikuti arus ya, mengalir mengikuti waktu, bersabar untuk menghasilkan sesuatu yang solid, sesuatu yang pasti dengan kamu. Kerana hujung-hujungnya nanti, setelah berjalan beberapa waktu, dia tahu dengan tidak bersikap terburu-buru, dengan banyak bersabar mengikuti arus, ini akan menghasilkan sesuatu yang pasti. Orangnya penyabar, teman-teman. Daripada kedua kartu ini saya juga menangkap ya, daripada simbol ikan dan juga kebun atau tanah ini ya, entah kenapa saya menarik energi orang yang kuat ibadahnya. Orang yang memasrahkan hubungan ini ya, kerana dia percaya jikalau kalian ini memang dijodohkan, semesta Tuhan akan pasti menemukan kalian lagi. Saya menangkap dia sangat percaya akan doa-doanya. Orang yang benar-benar beribadah. Okay, hearing message from the spirit. Nah, ini cukup sinkron dengan barusan tadi ya, apa yang saya jelaskan. Saya juga menangkap gambaran orang ini ya, dibimbing oleh leluhur, dibimbing oleh malaikat pelindung. Seperti dia sedar ada sesuatu yang berbisik di telinganya, akan ada momen yang tepat untuk dia mendekati kamu untuk kembali terkoneksi. Nah, detik ini jikalau kalian sedang tidak berkomunikasi, dia mendengar seperti suara ya daripada leluhur malaikat pelindung ya, yang saya tidak tahu, ini seperti berbelah bagi ya untuk memulakan komunikasi kepada kamu, tetapi dia juga takut pada waktu yang sama ini mungkin bukan momen yang tepat kerana kalian di sini terlihat begitu sibuk sekali. Ataupun ya seperti saya katakan di awal bacaan, masing-masing ego, masing-masing tidak mahu mengalah di sini. Tetapi saya menangkap ya, energi ingin kembali terkoneksi, berkomunikasi dengan kamu ini ya, merupakan sebuah keinginan yang cukup hebat di hatinya. Dia cuba berlapang dada sebenarnya, tetapi ini seperti semakin ke sini, semakin ingin mendengarkan suara kamu. Kalian di sini banyak berkomunikasi ya, ketimbang pertemuan. Saya tidak tahu, mungkin ada yang tempat tinggal yang berjauhan, jarak jauh, long distance relationship, atau ada sesuatu yang menghambat, yang menjadi kendala kepada komunikasi kalian. Saya tidak tahu siapa yang menahan di sini ya, kerana saya menangkap energi itu. Menahan untuk tidak berkomunikasi. Mungkin dia ya bingung sama ada untuk berkomunikasi lagi dengan kamu ataupun tidak. Tetapi ketika memilih untuk tidak berkomunikasi, nah kamu lihat ya, cukup sedih sekali. Ada pengorbanan dari segi perasaannya. Maka ini menjelaskan mengapa tergerak di hatinya mendorong si dia untuk melakukan awal mula yang baru, pergerakan positif, perubahan positif di hubungan kalian. Agar kalian bahagia lagi. Seperti itu ya. Ciri-ciri yang lainnya, benar teman-teman ya. Being in the flow, seseorang yang mengikuti arus. Bergerak mengikuti arus ya. Dan dia seperti bertahan di sini. Orang ini teman-teman, sama ada dia berjauhan dengan kamu, sedang mendiamkan kamu. Jikalau kamu merasakan lebih parah lagi ada yang diblokir. Saya tidak merasakan dia meninggalkan kamu sepenuhnya. Dia cuma seperti mencari waktu untuk menenangkan fikiran. Ketika hadirnya momen yang tepat itu, dia akan kembali berkomunikasi lagi dengan dirimu. Kamu tidak perlu mengupayakan komunikasi, walaupun itu sesuatu yang kamu inginkan, kerana saya percaya, ketika hasil bertambah, khususnya pendapatan dia semakin berhasil, ada kestabilan yang mewujudkan keyakinan diri, dia akan datang lagi berkomunikasi dengan kamu. Orang ini ingin memperbaiki, bukan saja memperbaiki hubungan kalian, tetapi juga memperbaiki kondisi keuangannya. Izinkan dia, teman-teman. Izinkan dia untuk perbaiki segala sesuatu. Ketika sesuatu yang jeda seperti ini sebenarnya a blessing, keberkahan, memberikan dia waktu untuk merenungkan sedalam-dalamnya. Dengan momen yang jeda seperti ini, dia akan belajar untuk menghargai kamu. So, a pause relationship, teman-teman, itu penting sebenarnya. Berikan ruang. Kamu juga berikan ruang kepada dia, kamu juga berikan ruang kepada dirimu. Seperti itu ya. Ciri-ciri yang lainnya. Saya menangkap orangnya baik sekali. Seperti seorang bidadari, seorang angel. Selain daripada dibimbing oleh leluhur malaikat pelindung, dia juga seperti earth angel, teman-teman. Orangnya baik. Orangnya akan seperti menghindar daripada mengata-ngata, bergosip ya. Walaupun saya menangkap ada sedikit sisi daripada ciri-ciri orang ini yang very fast in passing judgment. Dia orang yang suka, I wouldn't say mengkritik teman-teman, tetapi sangat cepat membuat sebuah evaluasi terhadap seseorang. Tetapi ini berlandaskan
kebaikan di hati. Ini bukan berlandaskan sesuatu yang tidak baik ya, ketika dia mengejudge seseorang, tetapi ini memang sikapnya seperti itu. Dia orangnya baik sebenarnya. Orangnya sentiasa seperti diingatkan supaya tidak bertindak sembarangan, tidak melakukan sesuatu yang bercanggah dengan ibadah. Seperti itu ya. Sentiasa didorong dengan suara-suara malaikat dan leluhur yang seperti membimbingnya ke arah sesuatu yang benar. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Ke tema readingan hari ini teman-teman. Pembaharuan positif atau awal mula baru apakah yang ingin dia wujudkan di hubungan kalian ini? Di tahun ini teman-teman. Pembaharuan positif apakah yang ingin dia wujudkan bersama-sama hanya dengan dirimu? Hanya dengan kamu. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelum ini. Wow, ini akan berlaku dengan cepat ya. Saya tidak tahu apa yang mendorong dia. Mungkin perubahan sikap kamu ya. Kamu yang mulai berhasil, mulai menjauh, mulai cantik, mulai tampan ya. Mulai menghadirkan banyak pilihan sehingga membuatkan dia terburu-buru. Kerana perasaan ini juga bertumbuh sebenarnya ketika kamu mulai menghindar ataupun tidak berkomunikasi. Dia tidak percaya yang kamu mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri, berjaya move on, berjaya meloloskan diri. Ini mendorong dia dengan cepat, terburu-buru untuk mencari kamu dan dia tidak sanggup lagi menjalankan hari-harinya tanpa adanya kamu. Di sini saya melihat perasaan yang semakin bertumbuh, semakin jatuh cinta. Sesuatu yang cuba dia elak. Saya dapat menangkap energi itu ya. Ini sesuatu yang cuba dia elak agar tidak wujud perasaan ini kepada kamu. Tetapi semakin ke depan, perasaan ini seperti semakin ingin mengejar kamu lagi. Orang ini semakin jatuh cinta dengan kamu ya. Benar teman-teman, King of Cups. Seseorang yang mulai pakai hati, memakai perasaannya. Walaupun banyak badai yang melanda. King of Cups merupakan seorang raja yang tahtanya, dia duduk di atas tahta yang di atas air. Berbeza dengan King of Wands, berbeza dengan King of Swords, berbeza dengan King of Pentacles. Tahtanya berada di atas air yang mudah ya menurut kamu, menurut saya digoncang-goncangkan. Tetapi perasaan ini, wow, amazingly, tetap stay untuk kamu walaupun digoyang, dilanda badai dan sebagainya. Tahtanya tetap berdiri teguh di atas permukaan air itu. Perasaannya langsung tidak bergerak ya untuk menghindar kamu, untuk pergi meninggalkan kamu, tetapi kerana dia seorang sosok yang sangat matang dari segi emosinya. Orang ini mungkin sepantaran atau jauh lebih tua ya. Ada yang sudah beruban di sini. Berlandaskan kematangan emosi ini bercampur dengan ibadahnya. Dia tidak mudah pergi dari kamu. Walaupun banyak badai yang melanda, perasaan ini tetap stay walaupun tahtanya berada di atas air. Beberapa di antara kalian di sini ya terlihat dengan jelas dari kartu ini ya, long distance relationship. Hubungan yang dipisah dengan jarak, dengan lautan. Orang ini mungkin berada di luar negara atau ini mungkin pasangan sah kamu sendiri yang ingin pulang ya setelah menyelesaikan kontrak kerja, mungkin ingin pulang melakukan awal mula baru khususnya hanya dengan kamu. Dia mungkin pasangan sah kamu sendiri seperti itu ya dan ingin dilakukan dengan cepat perubahan ini. Perubahan yang lainnya teman-teman. Wow, di sini ada Knight of Wands ya. Dia benar-benar akan memperjuangkan kamu ke depannya. Datang dengan penuh lagu dan irama. This person will come with much rhythm. Maksudnya begini. Benar-benar ada rentak di hatinya. Yang seperti memberikan dia semangat ya untuk datang memperjuangkan kamu lagi. Lihatkan kepada warnanya. Ini bukan warna hijau. Ini warna amber ya, seperti berapi-api. Menyemarakkan semangatnya dan banyak gambar api di sini jika kamu lihatkan kepada kartu-kartu ini. Dan dia benar-benar ingin mencari solusi, memperbaiki hubungan ini, memperjuangkan kamu lagi. Entah kenapa ya, ketika melihatkan gambar ini saya seperti mendengarkan seperti ada rentak dan irama di hatinya yang memberikan dia semangat ya untuk maju ke depan seperti kuda ini ya, untuk membara ke depan, untuk mengejar kamu, memperbaiki kondisi hubungan kalian. Orang ini akan mencari cara teman-teman. Bersebelahan dengan King of Cups, ini menunjukkan sesuatu yang sudah lama dia tunda. Sesuatu yang ingin dia lakukan iaitu pembaharuan baru tetapi tidak dilaksanakan sebelum ini. Berlandaskan Eight of Wands, kartu yang pertama, ada desakan kuat yang membuatkan dia ingin melakukan perubahan positif dengan secepat mungkin.
Kita lihat lagi teman-teman ya. Wow, Two of Pentacles. Kerana orang ini berimbang dengan kamu teman-teman. Banyak segala sesuatu ya, jatuh bangun, likar-liku kehidupan yang sudah dia jalankan dengan kamu. Maka dia pasti kamu adalah orang yang ingin dia menua bersama, habiskan sisa-sisa hidupnya bersama-sama dengan kamu. Ketika dia jatuh, kamu yang bantu. Ketika dia bangkit lagi, kamu ada di sampingnya. Kamu ini seorang pendukung, seorang yang memberikan semangat, seseorang yang akan mendukung orang lain dan sering dijadikan panutan. Ini berlandaskan kekuatan batin kamu, determinasi kamu. Kamu menjadi role model kepada si dia. Maka dia sedar ketika dia jatuh, kamu ada di sampingnya. Ketika dia bangun lagi atau bangkit lagi, kamu juga ada di sampingnya. Kamu tetap menyemarakkan semangatnya. Maka kamu ini pantas diperjuangkan. Okey teman-teman, The Star. Harapan si dia hanyalah untuk kamu. Orang ini ingin memulakan awal mula yang baru, sesuatu yang positif kerana harapannya, seperti saya katakan tadi ya, ingin menua bersama-sama dengan kamu. Kamu adalah seseorang yang dia doa-doakan. This is like prayer being answered ya. Selama ini kamulah orang yang dia cari, kamu adalah orang yang dia inginkan. Orang ini banyak jatuh bangun dengan kamu. Ketika dia jatuh, kamu orang yang memberikan harapan. Ketika dia jatuh, kamu orang yang menginspirasikan. Dan dia sedar, berlandaskan kekuatan seperti ini, dukungan yang support yang kamu berikan ya, berterusan dari kamu, membuatkan dia seperti bersemangat untuk bangkit lagi. Dan dia sedar harapan itu hanyalah bersama-sama dengan kamu. Maka ini benar-benar ya seperti prayer being answered ya. Dia benar-benar ingin menghabiskan segala sisa hidupnya dengan kamu. Seperti bersemangat lagi. Setelah melihatkan keberhasilan kamu ya, ini menyemarakkan lagi semangatnya. Jikalau kamu mampu, dia juga mampu. Maka kamu ini dijadikan panutan, dijadikan contoh, role model yang baik. Kamu dengan secara tidak sengaja ya, memberikan dia aura healing, aura penyemangat tanpa kamu sedari di sini. Maka dia bersemangat lagi menjadi orang yang akan mempertahankan posisinya, mendapatkan kekuatan untuk berjuang sendirian kerana kamu. Semangat ini datang dari mana teman-teman? Semangat ini datang dari kamu. Walaupun dia merasakan dia perlu berjuang sendirian, mungkin juga kalian menutup diri tidak berkomunikasi, tetapi dia mendapatkan kekuatan ini dari kamu. Kamu penyemarak semangatnya. Kamu dijadikan panutan. Kamu dijadikan inspirasi. Dan kini dia ingin mempertahankan posisinya di hati kamu. Maka dia perlu memperjuangkan kamu, memperbaiki hubungan ini ke arah yang lebih positif. Wow, di sini teman-teman, orang ini tidak mahu kehilangan kamu ya. Dia benar-benar cukup insecure detik ini dan cuba mempertahankan kamu bermati-matian. Dia tidak peduli ya apa kata orang lain, hubungan yang berisiko, cinta yang berisiko. Yang dia tahu, dia akan cuba melindungi kamu. Hanya menyimpan kamu untuk dirinya. Tidak boleh di-sharing dengan orang lain. Tidak mungkin akan ada perkongsian. Jikalau ada penglibatan cinta segitiga, contohnya ya, salah satu akan disingkirkan. Saya menangkap dia hanya inginkan kamu untuk dirinya. Dia belum bersedia untuk melepaskan kamu, belum bersedia untuk kehilangan kamu dan sangat takut ditinggalkan oleh kamu detik ini. Orang ini ingin melindungi kamu. Dia seorang pengontrol ya, cukup posesif, cukup cemburuan, orangnya keras kepala dan ketika dia keras kepala seperti ini, wow, it's like a bull you guys. Akan bermati-matian memperjuangkan kamu dan tidak mengizinkan kamu melangkah pergi dari dirinya. Maka ini teman-teman ya, perilaku ataupun energi-energi yang seperti ini memperlihatkan kenapa orang ini akan memulakan awal mula yang baru, memperjuangkan kamu lagi ke arah perubahan ya, hubungan yang lebih positif. Nah, seperti itu ya, bottom of the deck ya teman-teman, kerana dia seorang yang bertanggungjawab. Seperti saya katakan tadi ya, mungkin ada energi pasangan sah di sini. Dia orang yang bertanggungjawab yang memenuhi kebutuhan semua. Kebutuhan orang tua, kebutuhan anak-anak, keperluan kamu. Semua itu akan dipenuhi. Orang yang tidak dia jaga, guess who? Dirinya sendiri. Dia menjaga kebutuhan semua orang. Orang yang cukup responsible. A no-nonsense person. Benar-benar ingin menjadi seorang provider yang bertanggungjawab. Maka kerana sikap seperti ini, no nonsense king ya. King of Pentacles adalah king yang very realistic person. No nonsense, tidak akan bermain-main dengan kamu.
Itu yang difokuskan, itu yang akan didapatkan, dan dia seorang provider. Semua orang dijaga dengan baik kecuali dirinya. Dia tidak menjaga dirinya dengan baik. Dia memenuhi kebutuhan semua tetapi tidak kebutuhan hatinya. Kamu lihat dia sampai berjambang, beruban, rambut tidak dipotong, tidak diurus. Kerana terlalu sibuk mencari uang, memenuhi kebutuhan semua. Tetapi tidak menjaga dirinya. Mengapakah ada seekor anjing di sini? Husky, ya? Kerana dia bertemankan sepi. Memenuhi kebutuhan semua tetapi dia sendiri kesepian. Tidak mengurus diri. Terlalu sibuk seperti ingin mengekalkan kestabilan atau mendapatkan kestabilan keuangan. Kerana dengan adanya uang dapat membahagiakan orang sekitarnya. Dia bersungguh-sungguh, teman-teman, ingin memulakan awal mula yang baru dengan kamu, memastikan memberi kamu kebahagiaan ini. Itu saya boleh pastikan. Orangnya cukup bertanggungjawab. Seperti saya katakan tadi, ketika memenuhi kebutuhan semua, dirinya sendiri tidak dijaga, kesepian, kesedihan. Terlalu sibuk bekerja sehingga gagal mencari waktu ya untuk menguruskan dirinya. Seperti itu teman-teman ya. Badannya mungkin semakin kurus, semakin berjambang, rambutnya tidak dipotong dan sebagainya. Tetapi dia seorang yang sangat prihatin menjaga pemakanan ya. Okey guys, di sini zodiak terkuat yang terlihat di sini ya. Kita cuba lihatkan kepada Major Arcana dulu ya. Sepertinya hadir daripada Pisces, Sagittarius, Gemini, Aquarius. Nah, ini zodiak yang mendominasi. Sekali lagi ya, Pisces, Sagittarius, Gemini dan juga Aquarius mendominasi bacaan kita hari ini dan juga turut didampingi dengan zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Saya menangkap ini lebih ke arah Taurus dan Capricorn, teman-teman ya. Gemini, Libra, Aquarius, of course ya, Gemini dan Aquarius mendominasi. Aries, Leo, Sagittarius, saya menangkap lebih ke arah Aries, teman-teman ya, lebih ke arah Aries. Pisces, Cancer, Scorpio, ini lebih ke arah Pisces dan Cancer, seperti itu ya. Dan kita ada Pisces mendominasi, The Hangman. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Perubahan positif apakah yang ingin dia wujudkan di hubungan kalian ini? Awal mula atau pembaharuan apakah lagi yang ingin dia wujudkan di hubungan kalian ini? Dalam waktu yang terdekat ini, sikapnya yang mulai terburu-buru ya untuk memperjuangkan kamu, apakah yang ingin dia wujudkan secara positif? Wow, teman-teman, mutual understanding. Kalian berdua akan mulai ya memahami koneksi ini. Dia akan cuba beradaptasi untuk memahami segala kebutuhan kamu, segala keinginan kamu. Di sini saya menangkap ini energi kedua-dua belah pihak ya akan saling memahami satu sama lainnya. Practice empathy. Wow, ini EQ teman-teman ya. Ini seperti orang yang mungkin sebelum ini tidak menggunakan hati dan perasaannya. Kedepannya nanti, sebahagian pembaharuan yang akan dia lakukan akan mendengarkan kamu. Mendengarkan kamu bukan dengan telinganya, tetapi mendengarkan kamu dengan hati dan perasaannya. Cuba memahami, empathize. Cuba memahami emosi kamu. Celebration, wow. Dicampur adukkan ya. Pemahaman bersama dicampurkan dengan memahami emosi masing-masing, total to celebration. Mendapat kebahagiaan bersama. Orang ini ingin memastikan ketika hadirnya kartu celebration bagi hubungan yang memungkinkan ya, mungkin ada yang akan ke jenjang pernikahan. Ya, kerana di sini ketika mulai beradaptasi memahami satu sama lainnya, mulai memahami kebutuhan, keinginan kamu seperti apa, keinginan dia seperti apa, mulai memahami satu sama lainnya. Ini saya maksudkan tadi, ketika hubungan pos sedang jedah, kalian akan mendapat pemahaman ini, kesedaran ini, pencerahan ini. Ketika terjadinya kondisi seperti ini, mulai memahami satu sama lainnya, kalian sudah siap sedia ya untuk ke jenjang pernikahan. Ini seperti persiapan buat kamu bagi cinta yang memungkinkan, single and single. Akan ada selebrasi, mungkin juga ada reunion dengan orang ini yang berada jauh dari kamu. Saya menangkap ini sesuatu yang akan dia wujudkan secara positif ke depannya nanti.
Avoid petty quarrel. Kedepannya nanti teman-teman, selain daripada hal-hal ini ya, sesuatu yang akan dia wujudkan, mengelakkan dari pertengkaran-pertengkaran yang tidak diperlukan, yang berlandaskan kepada salah faham kecil, ingin menang sendiri. Dia akan cuba tidak lawan mulut dengan kamu. Apa pun yang kamu katakan ya, mungkin akan dia diamkan. Ini perubahan positif daripada sikapnya yang akan diperlihatkan kepada kamu. Akan cuba avoid, menyingkirkan, supaya tidak ada ya pertengkaran-pertengkaran yang benar-benar menurut saya not necessary, tidak diperlukan. Pertengkaran-pertengkaran kecil yang remeh-temeh itu akan dia singkirkan. Dia tidak mahu bertengkar dengan kamu ya, ingin memperbaiki hubungan kalian. Mungkin ini ke arah mutual understanding ya, mulai memahami sikap kamu memang seperti itu, maka ingin mengelakkan daripada pertengkaran. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya kartu terakhirnya. Seperti apakah luahan hatinya ke kamu detik ini, seseorang yang ingin melakukan perubahan yang mendadak ini? Seperti apakah luahan hatinya kepada kamu, seseorang yang ingin memulakan awal mula baru dengan dirimu? Seperti apakah luahan hatinya ke kamu melalui pembacaan hari ini? I can be myself with you. Dia dapat menjadi dirinya sendiri, semakin nyaman dengan kamu. Ini berlandaskan kepada sikap kamu yang mulai memahami satu sama lainnya. Perubahan positif. I still have feelings for you. Jikalau ini yang kamu pertikaikan, apakah dia masih memiliki perasaan itu untuk saya? Jawapannya adalah iya. Dia masih begitu nyaman dengan kamu, dapat menjadi dirinya sendiri, dan dia masih memiliki perasaan cinta untuk kamu. I want you so badly. Teman-teman, orang ini bukan saja sekadar ya masih mencintai kamu, tetapi dia sangat menginginkan kamu. Benar ya, ada api yang membara di hatinya untuk memiliki kamu lagi. Dia tidak mahu kehilangan kamu, maka akan mengusahakan atau mengupayakan ke arah hubungan yang positif, kerana dia ingin memiliki kamu seutuhnya. I wonder how you feel. Tetapi dia ini menjawab kepada pihaknya. Ketika dia menyedari dia masih mencintai kamu, tidak mahu kehilangan kamu, dia tertanya-tanya. Maka ini mungkin menjawab mengapa dia bingung di sini. I wonder, saya bertanya, apakah kamu memiliki perasaan yang serupa? Bagaimanakah perasaan kamu? Apakah kamu memiliki perasaan yang vice versa seperti dirinya? Dia seperti curiga, teman-teman ya. Sama ada kamu masih memiliki perasaan itu. Kerana di sini kamu terlihat mandiri ya, semakin berhasil, semakin pergi. I feel so drawn to you. Ada energi yang menarik dirinya, seperti saya jelaskan di awal bacaan ya. Ada energi yang menarik si dia ke arah kamu. Ini sesuatu yang masih bisa dia rasakan. Seperti itu teman-teman ya. Bottom of the deck-nya, I watch your social media. Dia sering melihatkan kepada gambar-gambar kamu, melihatkan kepada updatean ya, social media kamu, cuba memantau kamu. Tidak berani untuk datang ke depan, tetapi memantau dari kejauhan, memantau melalui social media kamu. Untuk melihatkan ya, apa yang terjadi dengan hidup kamu. Then, only then dia realize, teman-teman ya, dia menyadari yang kamu ini semakin berhasil. Ini mungkin gambar-gambar terbaru yang kamu updatekan ya di social media kamu, sehingga melihatkan kamu ini begitu berhasil, seolah-olah tidak lagi memerlukan dirinya. Baik teman-teman, kita buka ya initial apa saja yang hadir ke pembacaan kali ini. Okey. Saya akan susun dahulu initial ini teman-teman ya. Baik teman-teman, initial yang hadir ya ke pembacaan kali ini ada huruf H, I, N, D, X, K, V, M, S, G, E, Q, W, J dan letter O. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apa pun yang terjadi, tetap positif. And keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys in my next video. Bye. Take good care.